Nanti Bapak share rekamannya ya. Benak, untuk PM hari ini kita mulai bahas dari soal nomor 13 ya. Bapak share dulu ya soalnya ya. Sebentar. Oke, bentar ya Bapak share dulu soalnya. Oke. Belum kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Belum. Belum ya. Oke, kalau udah terlihat, kasih tahu Bapak ya. Udah kelihatan? Belum? Udah. Udah kelihatan ya. Oke, kita mulai. Ini Pak, nak Bapak nggak pakai apa namanya pentab ya. Jadinya ini pentab Bapak tadi dipakai. Jadi Bapak pakai, ini jelasinnya pakai cara manual ya. Tapi nanti Bapak kasih kertas ininya ya. Nanti Bapak iniin ya. Apa namanya, fotoin. Tapi kemarin terakhir 12 ya, nomor 12 ini ya, terakhir ya. Oke nak? Iya Pak. Ini terakhir yang 12 ya. Ini kemarin isinya apa? Masih ingat? Lupa. Nggak di... A. C Pak. A. Ya A. Ini awas nih, lupa nih. Ini kemarin isinya A ya. Nah, yang kita akan bahas ini hari ini yang ini ya. Ini namanya kita bahasanya yang nomor 13 ini ya. 13 ini bahasan kelas 8 ya, materi kelas 8. Ini tentang sistem gerak ya, atau gerak pada makhluk hidup ya. Nah, yang kamu lihat ini orang lagi push up nih. Oke, sekarang kita coba dulu nih pengetahuan awal kalian nih. Bapak mau tahu nih, kira-kira nih jawabannya apa dulu nih? Yang ini nih. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya, kan ini pengetahuan awal. Yang mana nak? Yuk dibaca dulu soalnya. Kira-kira jawab dulu sebisa kalian. Apa nak? B atau C Pak? Antara B atau C, Pak. C. Yang lain? Iya. C, Pak. Yang A, Pak, A. Yang A. C, Pak. Menahan otot-otot punggung sehingga badan mengangkat. Oke. Antara A, B, C ya. Nggak ada yang milih D nih. Nggak ada D ya. Nggak ada, Pak. Oke, nah kita bahas ya. Nah, yang nomor 13 ini, nah ini tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Jadi salah satu alat gerak kita ada dua ya. Alat gerak kita ada alat gerak aktif sama alat gerak pasif ya. Oke, Bapak ketik aja ya. Biar kelihatan, ini Bapak udah perlihatkan kan soalnya ya. Nah, biar ini Bapak akan share ke kalian. Soalnya nomor berapa coba? Soalnya nomor berapa nak? 13, Pak. 13 Pak. Nomor 13 ya. Jadi kalian ininya di nomor 13 ya. Lihat soalnya ya di. Nah, oke. Bapak akan bahas sedikit, tapi Bapak akan bahasnya di Word aja ya. Karena pentab Bapak lagi dipinjem nih. Biasanya Bapak pakai pentab ya, lebih enak ngejelasinnya. Oke, Bapak share yang Word ya. Nah, ini kelihatan nak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan nak? Kelihatan, Pak. Oke. Ya Pak, ya Pak. Jadi makhluk hidup, Bapak gedein aja ya. Ini Bapak ketik nih biar kalian ada ininya. Makhluk hidup itu memiliki dua alat gerak ya. Apa saja alat geraknya nak? Yang pertama itu aktif. alat gerak Pasif. aktif. Aktif. Oke. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Pak. Kelihatan ya? Alat gerak. Kelihatan, Pak, kelihatan. Nah, alat gerak aktif itu apa nak? Otot ya. Otot, Pak. Dia juga memiliki alat gerak pasif. Yaitu Tulang. ya, tulang atau rangka. Betul, tulang atau rangka. Nah, yang akan kita bahas di sini itu adalah tentang otot. Nah, otot itu bekerja dengan cara ya melakukan kontraksi. Nah, kontraksi itu apa?
Kontraksi itu proses memendek. Nah, apanya? Serat ototnya ya, memendek, membesar. Memendek, membesar. Dan relaksasi. Relaksasi itu apa? Relaksasi itu memanjang. Kebalikannya ya, tinggal dibalik-balik aja ya. Memanjang atau mengendur ya. Dia mengendur. Nah, itu cara kerja otot. Nah, kalau kamu lihat apa namanya? Kalau lihat di soal di sini Bapak akan coba ini ya. Cari di Google ya gambarnya ya. Harusnya Bapak gambar pakai pentab tuh ya, lebih mudah ya. Cuma nah, ini oke, sebentar ya. Oke, nah kita lihat gambar otot ini. Nah, di sini ya. Gambar yang ini coba Bapak share dulu ya layarnya nih. Nah, Bapak share yang layar yang lainnya, yang ini. Oke. Nah, kelihatan nggak, Nak? Kelihatan nggak? Di sini kelihatan ya? Nak, kelihatan? Kelihatan. Oke, coba lihat. Nah, di sini ada, kita punya otot tangan nih. Otot tangan itu kita punya dua otot, ada yang depan, ada yang belakang. Yang depan disebutnya otot apa, Nak? Namanya ini? Coba dibaca. Bicep, otot apa? Bicep, Pak. Bisa kontraksi, Pak. Iya, ini namanya bicep ya. Ini otot bicep. Yang depan ya, yang suka dibanggakan cowok-cowok tuh, ya. Nah, yang belakang itu disebutnya otot apa? Tricep. 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 Jadi yang depan namanya bicep, yang belakang tricep. Nah, ketika tangan kita jadi bicep dan tricep dulu ya, ini kerjanya itu saling berlawanan. Kalau yang satu memanjang, yang satu memendek. Kalau yang satu memendek, yang satu memanjang. Nah, tadi Bapak udah jelaskan bahwa proses otot itu dia bekerja dengan dua cara. Dia kontraksi atau memendek, dan relaksasi atau memanjang. Nah, ketika tangan ini ditekuk ya, dibengkokkan, Nak, ya. Bicep itu kontraksi. Bicepnya apa, Nak? Kontraksi ya. Kontraksi. Nah, si tricepnya yang belakangnya relaksasi. Bicep itu kontraksi atau memanjang ya. Tricep itu relaksasi atau kontraksi memendek ya. Relaksasi memanjang. Nah, sebaliknya ketika tangan diluruskan, mana nih, ada gambarnya nggak? Tangannya diluruskan. Nah, ketika tangan diluruskan, gambar yang ini, Nah, ketika tangan diluruskan, maka bicepnya jadi apa? Relaksasi. Tricepnya jadi kontraksi. Jadi artinya kalau kamu ngangkat barbel, otot apa yang dilatih? Bicep, Pak. Bicep dan Tricep. dua-duanya. Jadi dibalik ya, Nak ya. Jadi ketika tangan diluruskan, berarti yang bicepnya relaksasi. Lihat mengecil ya kan? Bicepnya mengecil kan? Tricepnya kontraksi. Oke, sampai situ dulu paham gak, Nak? Paham, Pak. Paham ya. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke soal tadi ya. Kita balik lagi ke soal tadi. Sebentar ya. Ya, Hindri baru masuk tuh. Oke, kita coba balik ke soalnya mana tadi ya. Oh ya, ke sini berarti ya. Kelihatan nggak soalnya ini, Nak? Kelihatan nggak? Halo, Nak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Coba, berarti ini posisi tangannya lagi lurus apa lagi menekuk nih? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Apa sih? Lurus, Pak. Apa Lagi lurus, Pak. Lurus, Pak, yang P. Yang P lurus, yang Q Nekuk. Oke. Berarti P itu lagi kita lihat bicepnya ya. Yang P ya bicepnya yang depannya ya, otot yang ini nih. Bicepnya berarti dia kontraksi relaksasi, Nak. Kalau yang P. Relaksasi, pintar. Nah, berarti yang ini sekarang yang bicep yang posisi Q ya, yang Q ini posisi Q
Berarti ini kontraksi relaksasi nak, bisepnya ya. Kontraksi. Kontraksi, Pak. Kontraksi, oke. Kontraksi, Pak. Nah, maka yang betul jawabannya yang mana nak? C, Pak. C. Yang C, betul ya. Yang C benar. Kenapa yang C? Ini pertanyaannya ya. Posisi P ke Q ya kan? P dulu baru Q. Nah, C itu melakukan kontraksi kemudian berkontraksi untuk menahan berat tubuh. Jadi awalnya itu relaksasi dulu ya. Ini bisepnya ya. Ini kan ditanya bisepnya ya. Bisepnya awalnya relaksasi dulu, baru setelahnya kontraksi. Oke, paham sampai di sini nak? Paham, Pak. Paham? Paham ya kenapa C ya? Paham, Pak. Oke. Iya, Pak, paham, Pak. Oke, nah sekarang kita ke nomor 14. Oke, semuanya kelihatan soalnya nak nomor 14? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, pertama untuk menjelaskannya, ini karena Bapak nggak bawa pentep ya. Kalau Bapak pakai pentep nih langsung dijelasin aja. Tapi ini coba jawab dulu apa nak kira-kira kamu yang menurut kamu betul ya? Yang mana? A, B, C, D. Ayo, A, B, C, D. Bisa nggak ada yang bisa? Nah, kalau di kelas Bapak udah suruh pulang tuh. Kalau yang benar Bapak suruh pulang duluan tuh. Nah, karena kalau ini mah udah pada pulang, jadi yang benar masuk surga aja lah ya. Coba. A, B, C, D apa nih? Yang mana nih? Gak ada yang jawab? Ayo. A atau C kali, Pak. Ada A atau C, berarti masih ragu ya. Nggak apa-apa, kan ini kita masih belajar ya. A atau C. Nanti pas ujian asli jangan ragu. A sama C. Yang lain? Yang apa, A? A, oke. A, yakin nih kayaknya nih. A ya. Oke, ini sebenarnya nak kamu harus bisa ya. Nomor 14 ini. Karena kita nanti ujian praktek itu ini ya. Kalau kamu bisa sekarang nih, ujian praktek nanti lebih mudah ya. Nanti mah ini kan teorinya ya. Nanti prakteknya kamu akan mencoba sendiri menguji makanan apakah mengandung karbohidrat atau protein ataukah lemak ataukah mengandung apa satu lagi? Lemak, protein, karbohidrat ya sama ya 3 itu dulu ya paling ya. Sebenarnya ada lagi kandungan makanan ya. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Oke, ini Bapak cari dulu ininya ya. Oke, tabelnya nih biar gampang menjelasinnya ya. Kalau pakai pentep Bapak langsung ini aja ya. Langsung jelasin aja, tapi karena nggak ada pentep jadi terpaksa harus searching dulu ini. Oke, nah kita lihat ini kelihatan kan nak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah di sini coba lihat ya nak ya. Kita coba buka yang ini ya. Oke, nah jadi gini nah ada 4 uji makanan ya nah. Nah yang ini ya. Ada 4 uji makanan yang kalian harus kuasain, terutama nanti pas ujian praktek. Yang pertama ada uji Lugol namanya. Kemudian ada uji Biuret, Benedict dan uji lemak. Nah, biasanya uji lemak itu pakai kertas buram. Jadi uji amilum atau karbohidrat. Jadi gini nak, kamu kan tiap hari makan karbohidrat ya. Nasi itu karbohidrat. Oh, terus singkong ya karbohidrat. Terus apa lagi nih? Kentang. Ya, dan lain-lain karbohidrat. Nah, apa buktinya kalau yang kamu makan itu karbohidrat? Nah, itu kita bisa pakai Lugol. Lugol itu apa sih? Ada yang pernah lihat Lugol? Nak? Nggak ada ya? Ada yang pernah lihat betadin? Ada yang pernah lihat betadin? Pernah, Pak. Sering ya Sering. kan? Nah, Lugol itu betadin. Nah, ya. Jadi semuanya pasti pernah lihat Lugol ya. Oke. Nah, jadi Lugol atau betadin itu sebenarnya nama merek ya. Ini Bapak nggak di endorse nih ya. Jadi sebenarnya aslinya namanya kalium iodida ya. Jadi Lugol itu kayak kalium iodida. Bapak tanya dulu nih, ini harus jawab ya. Kalau warna karbohidrat itu warna betadin itu apa nak? Warna betadin.
Coklat ya, Pak? Merah. Ah, Merah Pak, merah. coklat kemerahan. Nah, ya kan? Iya. Dia coklat kemerahan. Nah, tapi kalau si betadin ini diteteskan ke makanan yang mengandung karbohidrat, contohnya ke nasi aja ya, atau ke roti ya, nanti dia akan berubah menjadi biru kehitaman, ya, biru kehitaman. Jadi kalau makanan ditetesin betadin itu atau lugol ya, tidak berubah warna, tetap warna asli betadin gitu ya, warna coklat kehitaman, berarti dia tidak mengandung amilum atau tidak mengandung karbohidrat. Paham nggak sampai di situ, nak? Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, yang kedua adalah tes protein. Nah, protein ini ditesnya pakai zat namanya biuret. Nah, biuret ini warnanya apa? Biuret itu warnanya, kalau biuret itu memang jarang kita temui ya. Jadi makanya Bapak nggak bisa nyuruh kalian bayangin. Tapi biuret ini cairan warnanya biru ya. Warnanya apa, nak? Biuret cairannya? Biru, Pak. Biru ya. Oke, nah ini kalau kita teteskan biuret ke makanan yang mengandung protein, contohnya misalnya putih telur. Putih telur itu isinya protein semua tuh ya. Kalau kita tetesin biuret ke makanan yang mengandung protein, maka dia akan berubah warnanya menjadi warna apa, nak? Di ungu. Jadi warna ungu gitu ya. Ungu. Tadinya biru jadi ungu. Nah, lugol tadinya coklat kan, jadi biru kehitaman gitu. Nah, terus ada lagi zat makanan namanya glukosa. Glukosa itu biasanya ada di zat makanan yang manis biasanya. Yang manis ya, kayak pisang misalnya, kayak Gula. apel gitu ya. Nasi juga ya Pak. Hah? Tebu. Tebu. Nasi juga ya Pak. Apa? Besi. Nasi Pak, nasi. Oh, nasi. Ya, nasi sebenarnya nggak mengandung glukosa langsung ya, tapi kalau Tadi makan besi, Pak. kirain makan besi. Kayak itu dong, kuda lumping tuh ya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Jadi glukosa ini bisa dites dengan penguji namanya Benedik. Benedik ini warna aslinya kayak biuret, warnanya biru. Benedik warnanya apa, nak? Biru. Biru. Tapi kalau sudah diuji di glukosa, nanti dia akan berubah menjadi merah bata atau oranye ya, orange. Nah, kita bisanya orange. Nah, terus kalau yang paling gampang sebenarnya tes lemak, nah ya. Lemak itu kamu suka makan gorengan kan ya? Suka beli gorengan nggak? Suka nggak? Suka. Suka kan, kalau beli Ada. gorengan kan pakai kertas ya. Kertasnya ada bekasnya nggak, nak? Ada. Ada ya kan, bekasnya itu kayak si kertasnya itu transparan. Nah, itu sebenarnya indikasi kalau makanannya mengandung lemak, karena minyak itu kan lemak ya. Jadi untuk mengetes makanan mengandung lemak atau tidak, cukup makanan itu dihaluskan terus dioleskan ke kertas. Kalau menimbulkan noda yang transparan, maka dia mengandung lemak. Gitu. Nah, oke, sampai di situ paham nggak teorinya nih? Sampai di situ paham dulu nggak? Paham nggak? Halo? Lumayan, Pak. Lumayan, oke. Kita tes ya kelumayanannya itu ya di soal. Nah, kira-kira berarti yang benar yang mana, nak? Ini di tes Lugol nih. Dia berubah jadi biru kehitaman. Zat makanannya glukosa, bahan makanannya tempe. Betul apa salah nomor 1 nih kira-kira? Salah, Pak. Salah, Salah. betul. Karena tadi Lugol itu bukan menguji glukosa, tapi menguji apa tadi? Uji protein ya? Apa? Karbohidrat. Karbon. Ya, karbohidrat. Bapak balikin lagi deh kalau lupa nih. Lugol untuk menguji apa nih? Apa nih? Karbohidrat. Karbohidrat. protein, Kalau dia ada glukosa. mengandung, dia menjadi apa warnanya? Biru kehitaman. Biru kehitaman. Jadi yang satu benar apa salah nih? Salah, salah. Salah. Oke, coba yang kedua. Yang kedua itu apa? Buat protein, Pak. Untuk protein. Benar gak di sini nih? Ya. Benar gak? Bener, Pak. Benar. Nah, cuma warnanya benar gak ungu? Benar, Pak. Benar. Bener, Pak. Bener, Pak. Bahan makanannya betul gak putih telur? Bener, Pak. Benar. Berarti nomor 2 ini benar semua ya? Ya. benar. Oke. Nah, kita udah tandain nih nomor 2 benar. Tapi kita lihat lagi ada yang benar lagi gak ya? Nomor 3. Ini apa nih namanya? Bene? Kelihatan gak ini? Benedik. Ya, Benedik ya. Benedik benar gak warnanya kalau mengandung ungu? Betul gak? Salah. Salah. Harusnya apa coba? Salah Pak. Orange. Orange, Orange, betul. Bapak balikin lagi deh ke sini. Harusnya apa?
Orange ya, atau merah? Orange. Merah Bata. bata. Merah bata. Merah Oke. bata. Jadi di sini juga salah ya. Tapi zat makanannya betul ya? Zat makanannya apa? Glukosa. Nasi. Glukosa. Bahan makanannya nasi, betul nggak? Nah, tadi Bapak Betul, bilang Pak. kalau glukosa itu kandungannya di makanan yang agak manis-manis nih, nak. Kalau nasi kan nggak langsung manis ya, kecuali kalau udah dicerna di mulut ya. Tapi nasi itu sebenarnya aslinya kalau langsung dimakan itu nggak manis. Jadi dia sebenarnya nggak mengandung glukosa nasi itu ya. Tapi nanti kalau dicerna dia akan berubah jadi glukosa. Gitu ya. Jadi yang 3 benar salah? Salah. Salah. Nah, nomor 4. Nomor 4 itu sebenarnya sama aja, nak. Pehling A plus B itu sama aja dengan Benedict. Nah, ini warnanya oranye, betul nggak? Ada. Nah, Benedict kan bener oranye ya, atau merah apa tadi? Merah Merah bata. bata. Merah Jadi di bata, sini Pak. sampai sini bener nih. Tapi zatnya betul salah nih, amilum. Salah. Salah. Ingat, Pehling AB itu sama kayak Benedict, nak, ya. Jadi amilum salah ya. Keju betul nggak mengandung amilum? Mengandung tepung, betul nggak keju? Enggak, Pak. Salah Pak, salah Pak. Oke, jadi kelihatan yang Iya, bener yang mana Keju tadi, nak? mengandung lemak. Oke, Biar mantap. susu, Mengandung Pak. lemak dan Kalau protein keju, juga ya. Pak. Keju ada proteinnya juga. Jadi pasangan Ya. yang tepat untuk uji makanan adalah apa? B, Pak. Yang B Pak. Nomor B. Yang berapa? B nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 B. Oke, Nomor mantap dua. ya. Bisa semua ya. Jadi itu Pak. nomor 2. Oke, nah sekarang kita coba yang 15 nih. Oke. 15 ini gambar apa ya, nak? Nah, coba kamu lihat dulu, baca dulu soalnya ya. Kira-kira jawabannya nih, jawaban awal kalian ya, itu yang mana? Coba, nak. A atau B, Pak? A atau B? Oke, ini gambarnya gambar apa sih? Pembuluh darah Pak. Pembuluh darah. Oke, Bapak akan tayangkan lagi ini di sini ya. Kita cari di bah Google. Macam-macam pembuluh darah. Ada 3 ya. Pembuluh darah itu ada 3, nah. Pembuluh darah. Oke. Kita lihat ya. Nah, macam-macam pembuluh darah. Lihat, Nana. Jadi kita itu punya pembuluh darah nih. Oke. Oke, nah pembuluh darah itu, nak, tempat mengalirnya darah ya, itu disebutnya pembuluh darah. Kita punya pembuluh darah yang warnanya merah ini disebutnya pembuluh nadi. Nah, pembuluh apa? Pembuluh nadi, Pak. Pembuluh Nadi. nadi. Nah, ini warnanya merah aja ya. Nah, ada pembuluh yang warnanya biru. Nah, ini namanya pembuluh pena ya. Pembuluh pena sama pembuluh apa tadi? Nadi ya. Nah, terus kita punya pembuluh yang kecil-kecil. Artera, Pak. Hah? Kelihatan nggak ini, nak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, kita punya pembuluh yang kecil-kecil yang di tengah ini namanya pembuluh kapiler ya. Pembuluh apa, nak? Kapiler. Kapiler. Jadi yang ini coba Amiler. ini panahnya Bapak liatin, kamu sebutin ya. Ini pembuluh apa, nak? Ini pembuluh apa? Athena Pak. Hah? Pena. Ini Pembuluh nadi. 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 Ini pembuluh nadi atau arteri ya. Oh, Nah, ini nadi. pembuluh apa, nak? Ini Arteria Pena, Pak. Pak. pembuluh Pena. Atau ya. vein, Pak. Atau pembuluh balik ya. Yang ini namanya pembuluh apa? Kapiler, Pak. Kapiler. Bentar ya. Kamiler. Kapiler ya. Oke, nah sekarang udah tahu ya itu. Nah, kamu harus tahu bedanya antara ketiga pembuluh tadi ya. Nah, coba ya Bapak liatin, ini ada tabel nih. Ya, ada tabel ya. Ada pembuluh nadi, pembuluh balik sama pembuluh kapiler ya. Sini nih. Ada, ini kebaca gak, nak? Apa perlu digedein ya? Oke, Bapak coba gedein. Nah, ini kelihatannya lebih gede ya. Oke. Nah, kelihatan, nak? Kelihatan? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan ya. Nah, pembuluh nadi itu dia biasanya tebal, nah. Kamu kalau ingin melihat atau merasakan pembuluh nadi, kamu pegang aja pergelangan tangan kamu. Kira-kira berdenyut nggak, nah itu? Berdenyut nggak? Pak. Nah, itu yang berdenyut itu adalah pembuluh nadi. Makanya disebut itu denyut nadi, ya kan? Pernah dengar nggak?
Nah, Kenapa? pembuluh nadi itu dindingnya tebal ya, dindingnya tebal, terus dia membawa darah ya, dia atau dialiri darah yang arah darahnya itu meninggalkan jantung atau dari jantung. Jadi dia meninggalkan jantung ke bagian organ-organ tubuh yang lain. Nah, si nadi ini tekanannya itu dia kuat ya. Ada yang pernah tapi jangan di ini ya, misalnya ada orang yang bunuh diri itu ya. Nah, amit-amit jangan pernah mencoba ya. Terus memotong nadinya, maka akan muncrat itu darahnya ya. Karena apa? Karena tekanan di dalam pembuluh nadi itu kuat ya, makanya akan memancar. Kemudian darahnya banyak mengandung oksigen, makanya pembuluh nadi warnanya apa tadi nak? Pembuluh nadi warnanya apa? Merah, Pak. Merah, karena darahnya banyak mengandung oksigen. Terus si nadi ini letaknya ada di dalam kulit ya, di bawah sekali kulit, makanya nggak kelihatan dari luar kalau pembuluh nadi itu. Terus klepnya itu hanya satu pada pangkal nadi. Jadi dia klepnya sedikit hanya satu aja pada pangkal nadi. Nah, terus ada pembuluh pena. Warnanya apa tadi yang pena itu? Biru, Pak. Biru. Nah, pena ini bisa kita lihat langsung di tangan kita. Kamu suka dengar urat ya, istilah urat ya? Urat. Enggak, Pak. Urat-urat kamu warnanya apa itu kalau dilihat tuh? Hijau Pak, hijau. Iya, biru ya. Biru hijauan, Pak. Iya, biru kehijauan ya. Apalagi kalau habis dipukulin tuh kelihatan banget ya. Biru-biru gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu warna dari pembuluh pena. Pembuluh pena ini tipis dan kurang elastis, membawa darah menuju jantung. Nah, kalau dia terluka, dia nggak memancar kayak nadi ya, tapi lemah dan menetes. Dia membawa darah ke jantung ke jantung atau menuju ke jantung. Nah, kenapa dia warnanya tadi biru? Karena pembuluh pena ini banyak mengandung CO2 ya, kecuali pena pulmonalis atau pena yang menuju ke paru-paru. Terus letaknya dekat permukaan kulit, makanya kita bisa melihat langsung ya. Coba aja lihat tangan kamu tuh, ada warna biru-biru, itu berarti pembuluh pena. Klepnya itu banyak, beda dengan arteri ya. Tadi kalau nadi atau arteri, klepnya cuma satu, tapi kalau ini banyak di sepanjang pembuluh darah. Kenapa klepnya banyak? Karena pembuluh pena melawan gravitasi, karena dia arahnya menuju ke atas atau menuju ke jantung. Nah, yang ketiga itu kapiler. Yang tadi ada di bagian apa tuh tadi? Kapiler ada di mana tadi nak? Keduanya, Pak, nggak salah. Iya, di tengah-tengah ya. Kapiler Iya. itu pembuluhnya paling kecil, di antara kedua itu dia paling kecil. Tipis dan permeabel. Berawal dari anterior, peralihan antara sistem bertekanan tinggi ke bertekanan rendah. Jadi dia itu sebenarnya gabungan antara arteri dan pena. Banyak mengandung oksigen, letaknya antara arteri dan pena, dan dia tidak memiliki klep, gitu ya. Itu perbedaannya. Nah, oke, kita kembali ke soal. Nah, tadi kalau dilihat dari soal, berarti X itu apa, Y itu apa nak? X itu ini, Pak, nadi, Pak. X nadi, sip. Y itu? Vein, Pak. Vein. Pena. Sorry. Pena ya. Jadi X itu nadi, Y itu pena. Nah, maka jawaban yang benar yang mana nak kira-kira? Apa A? B, Pak. Ada A, ada B. Oke, kita cek satu-satu ya. Kalau yang A nih, X itu kan tadi apa tadi? X apa? Ayo ulangi sama-sama semuanya. Biar ini, X itu apa? X itu ini, Pak, nadi, Pak. Nadi. Y Bawahnya itu? oksigen, Pak. Y itu apa? Yaitu pena, Pak. Oke, Bawahnya kita pena. sepakati ya. Tidak. X nadi, Iya, pena. Y pena. Maka X itu tadi banyak mengandung apa nak? Oksigen apa CO2? Oksigen, Pak. Oksigen, Pak. Oksigen, betul. Coba lihat lagi deh. Oksigen. Oke, lihat lagi kalau lupa ya. Mana tadi ya? Nah, lihat nih. Nadi ini banyak mengandung Oksigen. oksigen. Jadi yang satu salah benar. Yang A ya, sorry. Yang A salah benar. Ayo, A salah benar. Lihat nih. Salah, Pak. Salah, karena nih pembuluh X banyak mengandung CO2. Harusnya banyak mengandung apa? Oksigen. Oksigen. Oke. Oksigen. B, coba lihat B. Benar apa salah B? Benar, Pak. Nah, nadi memiliki satu katup, sedangkan pena banyak katup. Benar? Pena banyak, Pak. Oke, Benar. benar ya. B benar. Udah ketemu sebenarnya jawabannya ya. Ya, yang B. Yang C juga ini
salah ya. Kenapa? Karena pembuluh nadi aliran darahnya. Ya ini dari jantungnya benar ya. Sebentar. Aliran darah dari jantung. Aliran. Oh, berarti ada dua jawaban ini, nak. Betul. Nih ada X itu nadi aliran darah dari jantung ya, betul ya. Y itu ke jantung. Terus D itu aliran darahnya bertekanan rendah, betul salah? Ini nih yang X tekanannya tinggi atau rendah nih? Kalau Salah Pak, tinggi Pak. Rendah Pak, rendah Pak. Karena dia Tinggi, berdenyut Pak. ya. Ingat ya, tadi nadi berdenyut ya. Kalau Y itu pena aliran darahnya bertekanan tinggi, salah. Berarti nah ini jawabannya bisa dua, nah. Apa jawabannya? B dan C Pak. B dan C. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau di soal memang kadang ada yang jawabannya lebih dari satu. Itu pembuat soal biasanya nggak apa-apa ya. Nanti dikoreksinya dua-duanya betul gitu ya. Oke, nah itu nomor 15. Tapi ini kita udah ini ya waktunya ya. Oke, berarti kita masih ada yang belum kita bahas ya. Nomor berapa nak yang belum dibahas? 16 17 Pak. 16 sama 17. Oke, 16 17 itu kita bahas di pertemuan berikutnya aja ya, Nah ya. Oke, kamu kerjakan dulu di rumah, itu PR ya. Nanti kita bahas nomor 16 sama nomor 17 ya. Ini ya, yang gambar ini dan yang ini. Oke, mungkin itu ya untuk hari ini. Sebentar, Bapak stop sharing dulu. Oke, kita ada 23 orang nih yang Bapak absen. Untuk hari ini kita sampai di sini. Ada pertanyaan dulu sebelum Tidak. ditutup? Udah paham ya Pak Ferdi semua mau ya? nanya nih Pak. Kenapa Chan? Ferdi mau nanya Pak. Wah, ini nuduh-nuduh nih nanya ini. Iya emang dia nggak mau nanya, dia nuduh orang Pak. Ini Chandra kayaknya yang kangen nih sama Ferdi nih. Ya. Atau ada yang kangen lagi nih? Mungkin kalau ya. Kalau kangen sama siapa kalau? Masih kalau Oke. Nah, Kalau oke, udah 2 minggu, udah mau 2 minggu ya. Kita nggak ketemu, jadi nanti kayaknya besok kita akan masuk ya untuk kerja bakti ya. Tapi nanti nunggu pengumuman ya. Mila Pak katanya kangen Bapak, dia nggak ketemu-ketemu. Oh iya, siap. Kalau kangen Bapak mah ayo ke sini aja, ke sekolah aja ya. Bapak mah tiap hari juga ada. Tapi jangan minta jajan ya kangennya ya. Oke gitu ya. Oke gitu ya untuk hari ini. Kita screenshot dulu ya sebelum selesai untuk laporan Bapak juga, untuk kalian juga. Minta tolong dibuka dulu kameranya nah ya. Ayo dibuka dulu kameranya sebentar. Buka Fir. Buka ayo. Ojan kangen Gak tuh pakai baju sama seragam Pak. Ojan kangen Berarti sama nggak apa-apa. Repa tuh kayaknya tuh. Wah ini. Oke. Tuh Pira tuh udah pakai seragam tuh, mantep Pira tuh. Ya Pak, saya pakai seragam selalu Pak. Pak Mila, Pak dia mana nonton TV? Ayo dibuka dulu sebentar nak, ayo sebentar aja nak. Oke. Oh ini malah Nur Jamilah tuh malah siapa tuh? Nonton Joko Mila Pak. mulai lu. Mila Pak nonton Joko. Apaan itu mah? Itu tuh apa sinetron apa tuh? Kok pada nggak on cam, Mana Pak? Mil? Buka Mil. On cam. Ayo on cam. Seva udah tuh. Nur Jamilah yo. Nur Jamilah nggak apa-apa, buka. Sebentar ya. Gak pakai seragam Pak. Oke. Bapak ini ya, shoot ya. Oke, Bapak hitung sampai 3 ya. 1 2 3 ya, Bapak shoot ya. Oke, terima kasih Pira dan kawan-kawan nih udah. Pak, saya lagi makan Pak. Oke, nah hari ini kita sampai di sini ya. Ketemu lagi nanti di sekolah ya. Mudah-mudahan besok karena nanti besok kita kerja bakti ya. Jadi siapkan fisiknya ya, makan dulu ya. Baik, terima kasih anak-anakku. Besok belajar nggak Pak? Enggak, kerja bakti. Ya. Libur. Oke, ore. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya begitu ya kalau nggak ada perubahan ya.
Oke. Mila lu ya. Turu. Mending kerja bakti, mending belajar, nak. Mending kerja bakti, Pak. Ya waktu Pak. Turu, Pak. Mending turu, Pak. Pak. Mending Oke, turu, oke. Pak. Ya udah gitu ya untuk hari ini ya. Bapak tutup. Bila taufiq wal Bapak tahu hidayah. turu gak Pak? Kenapa? Tahu turu gak? Turu tahu lah, turu tidur kan. Iya benar. Anjay. Bapak Tip. lama di Jawa nih. Jawa Barat ya. Oke. Oh, baik untuk hari ini kita sampai di sini ya. Bapak tutup ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh lab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Yuk, dadah semua. Ya, Pak. Mila. Materi mana?